Salam sejahtera Tabura, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang bagaimana memberi dengan mengucap syukur. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk berita firman di kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan di saat ini, supaya kebenaran firman yang akan kami renungkan akan menjadi motivasi yang baru untuk kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami di dalam memberi diri kepadamu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, tuntun dalam Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan yang diberitakan kepada kita dari kitab surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 yang berkata demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya alasan Paulus untuk memberikan persembahan itu dimulai dari sidang di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal 15, kepentingan waktu sidang di Yerusalem itu pada tahun kurang lebih tahun 46 itu, mereka memperuntukkan bagaimana program penginjilan itu berlaku di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian dalam Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10, alasan untuk memberikan bantuan-bantuan itu dalam bentuk persembahan. Lalu di sini Paulus mulai memberikan sebuah gambaran baru bagaimana sebenarnya pemberian itu. Pemberian yang berdasarkan kerelaan adalah sebuah upaya iman. Orang tidak bisa memberi dengan sukarela kalau dia bukan orang beriman. Hanya orang beriman yang mampu untuk menyampaikan apa yang dia berikan itu secara sukarela. Kita ambil contoh saudara-saudara. Kenapa di dalam gereja itu kita orang kasih pundi, terus kenapa harus isinya uang? Gitu. Apakah memang tuntutan itu harus uang, rupiah, atau ada hal lain? Sebenarnya dari sisi pemberian bukan soal materinya yang dibutuhkan, tapi bagaimana waktu engkau memberikan itu tidak ada beban dalam dirimu bahwa pemberian ini terpaksa, atau yang saya kasih ini karena sebenarnya saya masih butuh, tapi karena itu orang lain memberi jadi saya juga ikut memberi. Jadi sebenarnya
orang memberi dengan rupiah yang diberikan itu menandakan ada sebuah nilai, ada sebuah harga. Jadi saudara andaikan hari Minggu ketika nyanyian lagu persembahan dan pundi-pundi itu dijalankan, maka saudara memberi nilai yang ada di dalam pundi, saudara telah menentukan nilai saya. Karena itu, kenapa pentingnya nilai? Karena di mata Tuhan, orang percaya itu dia hidup ataupun mati, dia tetap berharga. Makanya pemazmur bilang, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang percaya kepadanya. Ini mau menunjukkan bahwa pemberian yang sukarela itu semakin banyak diberikan dengan nilai kerelaan, maka semakin banyak hal yang kita tidak duga yang diberikan oleh Tuhan akan datang dari berbagai penjuru. Jadi ini sebenarnya bukan hitungan matematika. Kalau kau menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Ini bukan dalam arti kalau saya tabur jagung atau bibit itu cuma sekepal ini lalu saya mau menuntut panennya 1 hektar, kan tidak mungkin. Karena yang saya tabur itu 1 kepal saya, berarti yang saya akan panen juga itu berdasarkan kemampuan yang saya tabur. Ini mau menunjukkan bahwa Allah berkarya berdasarkan kerelaan setiap orang. Kan hukum Tuhan jelas mengatur kepada kita tentang bagaimana seseorang bertindak. Apakah saudara tahu saudara mengasihi Allah? Sejauh mana saudara mengasihi Allah? Saudara tahu? Saya bilang harus tahu. Kalau saudara mau tahu seberapa jauh saudara mengasihi Allah, maka kasihilah kepada sesamamu, maka engkau akan tahu berapa jauh hubunganmu dengan Allah. Semakin banyak musuhmu dengan orang lain, semakin memungkinkan engkau jauh dari Tuhan. Sama dengan ketika kita memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita perlukan. Nah, karena itu Paulus tidak heran kalau Paulus bilang, camkanlah ini. Orang yang menuai banyak yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dari apa hal memberi itu. Orang memberi diri, orang memberi harta benda, orang memberikan apa yang dia miliki. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin dia capai. Tetapi menurut Tuhan, kalau saudara mau memberi sesuatu kepada orang lain, saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, ukurannya cuma satu. Kalau itu benar atau tidak, hanya soal kerelaan. Orang yang rela memberi, maka kepadanya akan menjadi bagian dari apa yang dia butuhkan. Allah mempersiapkan untuk dia mendapatkannya. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita dengan penuh kasih karunia bahwa Allah telah melimpahkan kepada kita semua dalam banyak hal supaya kita senantiasa berkecukupan. Jadi kita memberi, Tuhan memberi dan menjawab apa yang kita berikan, itu menurut ukuran Tuhan adalah cukup bagi kita. Lihat doa Bapa kami, ketika kita memberi, adakah orang minta beri kepada kami makanan ini kasih lebih-lebih, berlimpah? Tidak, secukupnya. Supaya, kenapa kita minta secukupnya? Supaya orang lain memiliki kesempatan dari diri kita untuk menerima bagian yang adalah persembahan hati kita yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah yang kemudian di dalam gereja kita mengenal dengan diakonia gereja. Orang memberi, gereja merasakan kesulitan dan memberi dari apa yang dibutuhkan. Menunjukkan bahwa apa? Allah sudah berkorban memberi diri bagi kita. Dan dia tidak menuntut apa-apa karena dia rela. Dia berkorban dengan dirinya asal manusia dibenarkan. Dan itulah menjadi bagian dari persembahan Allah kepada dunia. Sekarang bagaimana persembahan kita? Paulus bilang dalam surat Roma
ibadah yang sejati, memberi diri itu adalah ibadah yang sejati. Kita sudah berkarya dari pagi hingga malam matahari akan terbenam, dan kita tahu bahwa kita sudah memberi diri dengan benar, dengan keliru, ataupun dengan kesalahan, tapi Allah tetap membuka tangan memberi dirinya supaya kita datang mendekat dengan kerelaan. Supaya kita datang mendekat dengan kerelaan, menunjukkan bahwa Allah mengenal dan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berita firman-Mu di kesempatan ini. Tuhan menguatkan kami dan Tuhan mengajar kami untuk semakin memberi diri kepada Tuhan dan sesama, supaya dalam segala keadaan hidup ini kami diberikan kemampuan untuk peduli satu terhadap yang lain sebagai bagian dari hidup bersekutu, tetapi juga ungkapan pemberitaan firman-Mu, Injil-Mu yang kami lakukan di dalam hidup ini. Berkati setiap keluarga, berkati setiap upaya untuk segala sesuatu yang kami lewati, secara khusus di situasi new normal. Tuhan menuntun dan memberkati setiap keluarga. Tuhan beri kesadaran untuk kami boleh berperilaku di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, supaya kami boleh menjaga jarak, kami dapat semakin rajin cuci tangan, tetapi juga menggunakan masker sebagai bagian dari standar kesadaran umum bersama, agar memberantas, meminimalisir semua keadaan kami dapat lakukan bersama sebagai ungkapan kami memberi diri kepada Tuhan. Inilah doa kami, terimalah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang sudah kita dengar bersama. Teruslah untuk mengikutinya, karena kita percaya bahwa firman Tuhan hadir hari ini, sekarang dan selamanya. Dia adalah kekal menjadi pedoman hidup kita semua. Teruslah beriman, teruslah mendengar firman Tuhan, karena Allah tidak pernah lari dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.